Shalom Jemaat Kasih Tuhan, mari dengarkan pengumuman sepekan Gereja GWS Kapernaum, Surabaya. Ibadah tutup tahun, Minggu 31 Desember 2023, jam 10 malam akan diadakan oleh Bapak Gembala. Ibadah doa malam, Kamis 28 Desember 2023, jam 7 malam akan diadakan oleh Ibu Yohana Hermin. Ibadah Yud, Sabtu 30 Desember 2023, jam 7 malam akan mengadakan evaluasi ya. Ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 11 siang bagi Bapak Ibu yang memiliki anak sekolah minggu pukul 11 siang. Persembahan gereja dan diakonia bisa ber-JA Dana Ovoice Shopee Pay dengan nomor sudah tertera atas nama Samuel Wibowo. Perpuluhan dapat ber-JA di nomor yang sudah tertera atas nama Samuel Wibowo. Galon karakter bisa pesan sesuai gambar atau request ya, harganya cuma 25.000 aja. Bagi yang pesan bisa membawa Andi di nomor sudah yang tertera. Bagi yang membutuhkan kursi roda dan pampers dewasa dapat menghubungi Bapak atau Ibu Gembala ya. Untuk setiap video berdaraya dapat dilihat di Facebook dan YouTube GWS Kapernaum Surabaya. Coba like, comment, share, subscribe ya. Kami segenap pengurus jemaat GWS Kapernaum mengucapkan selamat ulang tahun bagi yang berulang bulan ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang di Yerusalem dapat mengambil formulir pendaftaran Bapak Gembala Sidang. Bagi Bapak Ibu yang didoakan dapat mengambil Gembala di nomor 0838 579 330 10. Sekian pengenalan minggu ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan. Persiapkan hati kita untuk sama-sama mau memuji nama Tuhan. Sebelum kita mau memuji nama Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatanmu pada pagi hari ini. Kalau kami boleh berkumpul di tempat ini yang badan yang sehat dalam keadaan yang kuat, semua anugerah dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Di masanya kami akan memuji-Mu, kami akan memuliakan-Mu dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami. Sebab Engkau satu-satunya Allah yang layak disembah, sebab Engkau satu-satunya Allah yang layak dipuji. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin.
menyembah-Mu dalam kehidupan kami. Nanti saatnya Tuhan kami akan bersuka cita, kami akan puji nama lebih lagi. Yang saya puji nama Tuhan sama-sama dengan saya katakan amin. Saya rasa supaya itu kami berdiri bersama-sama kita satu pujian. Kita sedang berdoa. Belum panas. Kita panaskan lagi ya. Mau panasnya pakai apa? Mau pakai kompor? Kita sama ujian dari Pulau dan Benua. Puji
bersama-sama kita angkat pujian. Firman jadi manusia.
kami ya Bapa. Engkau pintu jawaban bagi setiap kami ya Bapa. Kami percaya hari ini yang sakit Tuhan sudah sembuhkan ya Bapa. Yang lemah Tuhan sudah kuatkan. Yang susah Tuhan sudah hiburkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau di tengah-tengah kami ya Bapa. Engkau menjadikan kami yang pada hari ini Tuhan. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, saya mau tetap musik kembali Devon, Joel, Pak Ivan. Kita nyanyikan kiri kananku ada Tuhan. Amin. Saya minta singer bantu. Berdiri ya. Oke, shalom semuanya. Shalom. Ya, datang Bapak. Kiri kananku ada Tuhan. Amin. Sekelilingku ada Tuhan. Ya, berarti Allah kita Allah yang Hadir. Maha hadir. Dia Allah Immanuel. Amin. Ya. Tak terasa ya, hari tanggal 24, 7 hari lagi kita sudah pindah ke tahun yang baru. Mungkin dari Januari, Februari, Maret sampai Desember banyak hal terjadi. Hal manis, hal pahit. Tapi yakin dan percaya Allah kita Allah yang Immanuel. Allah yang selalu menyertai kita saat kita sedih, saat kita senang, saat kita sendirian. Tuhan Immanuel yang selalu menyertai kita. Ya, Dia lahir untuk kita. Supaya apa? Dia ingin menyertai kita, menjagai, membimbing hidup kita. Kita akan buka bersama-sama ya. Matius 1 ayat 23. Sudah semua? Kita baca sama-sama ya. 2, 3.
Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Berarti Tuhan lahir tujuannya untuk menyertai kita. Ini berarti kita nih anak-anak yang spesial di hadapan Tuhan. Anak yang dikasihi oleh Tuhan. Di sini siapa yang senang kemana-mana kita dijaga oleh mungkin tentara, polisi, dikawal kita. Senang toh? Kita merasa aman. Ya. Contohnya aja, misalnya saya beri contoh, Nia kemana-mana dikawal dengan papanya, dengan mamanya, dengan pacarnya. Kira-kira Nia takut? Dengan saudaranya takut kira-kira Nia? Tidak, karena dijaga, dikawal oleh orang dikasihi di sekitarnya. Demikian juga hidup kita juga dikawal oleh Tuhan. Kita dikawal oleh Tuhan, tapi seringkali kita takut, mau ke kanan takut, ke kiri takut, maju takut, mundur takut. Padahal Allah kita Allah yang Immanuel, menyertai kita. Artinya apa? Bahwa Allah itu senantiasa ingin menyatakan bahwa Dia tidak ingin kita sendirian. Allah ingin menyertai kita, mengasihi kita, senantiasa menjaga kita. Tapi seringkali kita sendiri yang sendiri keluar dari yang Tuhan inginkan. Tuhan ingin menjaga kita di sini, tapi kita pindah posisi seringkali. Ini seringkali yang terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Biarlah kita hari ini percaya bahwa kita punya Allah yang Immanuel, yang siap dan selalu menyertai hidup kita. Ya. Saya minta kita semua menirukan ya. Bersama-sama. Kristus ada besertaku. 1, 2, 3. Kristus ada besertaku. Berikutnya, Kristus ada di depanku. Kristus ada di depanku. Berikutnya, Kristus ada di belakangku. Kristus ada di belakangku. Kristus ada di dalamku. Kristus ada di dalamku. Kristus ada di atasku. Kristus ada di atasku. Kristus ada di kananku. Kristus ada di kananku. Kristus ada di kiriku. Ada di kiriku. Kalau seperti ini, berarti kita anak-anak yang spesial. Anak-anak yang spesial di hadapan Tuhan. Kita dikawal, di atas ada Tuhan, di kanan ada Tuhan, di kiri ada Tuhan, di depan ada Tuhan, di belakang ada Tuhan. Tapi mengapa seringkali terjadi anak-anak Tuhan mengalami ketakutan yang berlebihan? Itu yang Tuhan seringkali jangan takut, berarti jangan untuk ketakutan. Kenapa? Allah selalu menyertai kita. Ya. Jangan pernah takut ya, karena kita punya Allah yang Immanuel. Ya. Kita bersyukur ya, kita punya Allah yang selalu mau diam di dalam hidup kita. Siapakah kita ini? Seringkali kita melukai hati Tuhan. Siapa yang dari pagi, hari ini aja dari pagi sampai siang ini nggak pernah melukai hati Tuhan? Pasti ada mungkin sikap kita, perkataan kita,
seringkali melukai hati Tuhan. Tapi kita punya Tuhan yang sangat mengampuni, yang mengasihi kita. Dia selalu siap menjaga kita, menemani kita saat sendiri, saat sedih, saat senang. Segala musim hidup kita, Tuhan siap menyertai kita dalam dia. Sekarang sampai kapan Tuhan menyertai kita? Sampai setahun, 2 tahun, 10 tahun? Selama-lamanya menyertai hidup kita. Kita akan buka ya, Matius 28 ayat 20b. Tolong dibacakan. Oh belum. Matius 28 ayat 20b. Ya. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, sampai akhir zaman Tuhan menyertai kita. Contohnya, tadi kesannya Pak Ivan, walaupun dia mungkin tanpa sengaja tidur, tapi ada malaikat yang menjaga. Bantu nyetir Pak Ivan. Andai nggak ada malaikat pasti nabrak kanan kiri. Tapi karena ada yang menjaga kita, tadi di depan kita ada Tuhan, di belakang, kiri kanan hidup kita ada Tuhan, maka kita dijagai, dilindungi oleh Tuhan. Dia menjaga kita sampai akhir zaman. Akhir itu kapan? Sampai tak terbatas menyertai kita. Manusia ada batasnya menjaga anak. Mungkin saat di rumah bisa menjaga, tapi kalau di sekolah bisa menjaga anak kita di sekolah. Saat main di luar bisa menjaga anak kita? Tidak bisa. Tapi Allah kita selalu menyertai setiap detik, setiap waktu menjaga hidup kita. Kita bersyukur pada Allah karena Dialah Allah yang Immanuel, menyertai kita senantiasa. Ya. Sekarang respon kita apa? Yang harus kita kerjakan? Karena Allah selalu menyertai kita. Kita seharusnya tidak boleh gelisah dan takut. Kenapa boleh takut dan gelisah? Kita akan buka yang pertama, Yesaya 41 ayat 10 dan 13. Tolong dibacakan. Hari berkat bagi setiap kita. Yesaya 41 ayat 10 dan 13. Yesaya 41 ayat 10. Demikian firman Tuhan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Amin. Ya, ini janji Tuhan bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Jadi katakan ayat 10, janganlah takut sebab Tuhan sendiri yang menyertai hidup kita. Kira-kira saya tanya sama Devon, ya, Devon kalau kemana-mana dikawal sama papa mama, dikawal sama oma opa, kira-kira gimana Devon perasaannya?
damai. Ya, merasa damai karena selalu dijaga papa mama kemana, dijaga dulu waktu kecil, dijaga papa mama. Gede lah, gede. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa ini dikatakan janganlah takut sebab Tuhan sendiri yang menyertai kita. Tuhan sendiri dikatakan, aku sendiri yang menyertai hidup kita. Masing-masing setiap kita disertai oleh Tuhan. Tidak terkecuali masing-masing setiap kita disertai oleh Tuhan. Kalau kita disertai oleh Tuhan, ada bahaya depan kita, maka kita akan luput. Kenapa? Tuhan ada di depan kita, Tuhan di belakang kita, Tuhan di kanan dan kiri kita dan hidup kita. Tuhan akan selalu ada bahaya, maka kita akan menang bersama dengan Tuhan. Masalah boleh ada dalam hidup kita, tapi pasti ada pertolongan dalam hidup kita. Amin. Itu janji Tuhan dalam hidup kita. Kenapa? Tuhan sendiri yang menyertai hidup kita. Berikutnya apa? Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Jangan kita bimbang dengan masalah, dengan problem. Masa Tuhan bisa? Masa Tuhan sih bisa menolong hidupku? Itu berarti bimbang. Jangan bimbang, karena janjinya bagi kita ya dan amin pasti tergenapi dalam hidup kita. Tuhan yang berjanji pasti Tuhan yang selalu siap menolong hidup kita. Dikatakan janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Tuhan Allah kita, jangan pernah kita bimbang. Yang selalu siap menolong kita, yang selalu siap apapun, jam berapapun, Tuhan siap menolong kita. Jangan kena bimbang. Berikutnya apa? Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Tuhan siap menolong kita hari ini. Siapa sih yang mau ditolong oleh Tuhan? Semua pasti yang ditolong oleh Tuhan. Tuhan hari Tuhan siap menolong kita. Karena Tuhan ada dalam hidup kita. Karena Tuhan ada di depan kita. Karena Tuhan ada di belakang, kanan, kiri hidup kita. Itu janji Tuhan dalam hidup kita. Katakan berikutnya, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tuhan siap memegang tangan kita saat kita jatuh, tidak sampai tergeletak. Tuhan akan mengangkat kita. Katakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Kita boleh jatuh, tapi tidak sampai tergeletak, karena tangan Tuhan siap mengangkat hidup kita. Kita mulai mengalami masalah dalam hidup kita, tantangan dalam hidup kita, apapun Tuhan, tapi Tuhan siap beri kita kemenangan bagi anak-anaknya. Itu janji Tuhan yang Tuhan siapkan dalam hidup kita. Ke-13, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Ini kembali tekankan dalam 13 bahwa kita punya Tuhan yang siap menolong kita, yang selalu siap mengangkat hidup kita.
kita mungkin terpuruk pun, keadaan mungkin dihina orang, Tuhan siap mengangkat kita. Itu janji Tuhan. Dan siap berikan kemenangan demi kemenangan demi kemenangan dalam hidup kita. Ya. Yang kedua sekarang, kalau pertama, jangan kita merasa takut dan gelisah dan merasa khawatir dalam hidup kita. Karena Tuhan sendiri yang siap menolong hidup kita. Yang kedua sekarang, yang kedua yaitu Tuhan siap memberikan damai sejahtera dalam hidup kita. Kira-kira kalau kita pergi mall ada yang buat damai sejahtera? Saya beli damai sejahtera 1 bungkus, ada kira-kira? Tidak ada damai sejahtera. Dunia berikan damai sejahtera hanya sementara. Saat kita mungkin lagi sumpek, kita mungkin pergi ke tempat-tempat yang dunia malam membuat kita mungkin merasa flash sebentar, tapi pulang puyeng lagi. Tapi kalau datang pada Tuhan, Tuhan siap memberikan damai sejahtera dalam hidup kita. Damai sejahtera tidak bisa beli dengan uang kita sebanyak apapun, tidak bisa beli. Uang 10 miliar, uang mungkin yang ada dunia tidak bisa beli damai sejahtera yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Itu bukan dengan cuma-cuma bagi kita yang mau percaya kepada Tuhan. Kita akan buka Yohanes 14 ayat 27. Tolong dibacakan yang menemukan. Yohanes 14 ayat 27. Tuhan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hati. Ya, makasih Jenny. Dia katakan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, bagi kita semua. Tuhan tinggalkan damai sejahtera. Kita tinggal ngambil damai sejahtera itu. Tapi seringkali manusia enggan mengambil damai sejahtera yang dari Tuhan. Tapi percaya di sini tidak ada, di luar sana banyak ya. Ya. Di sini semuanya sudah ada damai sejahtera yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kenapa dikatakan damai sejahtera kutinggalkan bagimu? Contohnya, telepon lagi aja wis telepon. Ya. Kira-kira misalnya papa mama pergi, ya mama pergi, tapi telepon di rumah sendiri sama adik. Tapi di rumah pun kamu kalau perlu uang jajan, ini uangnya saya siapkan 1 juta. Kira-kira gimana demo perasaannya? Telepon. Papa sih nggak salah. Ya, demikian juga Tuhan sudah memberikan damai sejahtera dalam hidup kita. Jangan sampai damai sejahtera itu yang Tuhan berikan dalam hidup kita, kita abaikan. Kita mencari damai sejahtera yang lain. Tapi seringkali manusia itu kalau diberi gratis dari Tuhan, seringkali malah ditinggalkan, cari yang bayar seringkali. Tapi di sini tidak ada, di luar sana banyak. Ya. Saya yakin di sini semuanya sudah memperoleh damai sejahtera yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kenapa? Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku, damai sejahtera dari Tuhan, kuberikan kepadamu. Bukan hanya ditinggalkan, tapi dia berikan bagi setiap kita.
Seringkali ya enak ya kita sebagai anak Tuhan, udah ditinggalkan, Tuhan berikan damai sejahtera itu bagi kita. Karena apa? Manusia itu perlu damai sejahtera. Kalau punya pikiran sumpah terus kira-kira bagaimana? Kepala pusing, 7 keliling, kantong kosong 7 keliling. Tapi uang boleh kosong, tapi hati kita damai sejahtera itu beda ya. Ya itu bedanya kita anak. Mungkin uang kita pas-pasan, kalau butuh pas ada. Itu membuat kita damai sejahtera. Kita bedanya. Contohnya saya belum untuk saksian dari Putri, betulnya ya. Putri bersaksi waktu saya pergi yang Putri, saat dia butuh untuk masalah bangunan, Tuhan itu siapkan. Itu luar biasa ya. Banyak orang bergumul kalau bisa ya kita cari utangan lah kalau bisa, tapi Tuhan itu tidak mau. Tuhan selalu menyiapkan tepat pada waktunya. Demikian juga kita hari ini, kita yang butuh apapun, Tuhan pasti menyiapkan tepat pada waktunya dalam hidup kita. Kenapa? Tuhan itu siap memberikan kemenangan dalam hidup kita. Selalu ada damai sejahtera dalam hati kita. Uang boleh banyak, tapi tidak damai sejahtera. Saya punya dulu waktu saya kerja punya bos ya. Saya kerja, bos saya tuh sering curhat sama saya. Panggil saya Kimli namanya. Kimli, kamu enak ya ras kok ayam. Aku udah pusing, mikir hutang bank, belum lagi punya hotel di Bali, sepi hotelnya. Sorry Kimli ya, kamu nih kere, gitu. Tapi kamu kok bahagia ya? Itu bedanya. Itu bedanya kita. Mungkin uang kita tidak seberapa, tapi ada damai sejahtera dalam hidup kita. Banyak uang melimpah, tapi tidak damai sejahtera. Ya toh ya? Ya. Sekarang kalau nak jumpa ya orang bos-bos itu seringkali dulu ya tiap hari curhat saya. Kamu kok enak ya, kok ayam rasanya, gitu. Karena ada Tuhan dalam hidup. Uang, mungkin saya digaji, dia tahu gaji saya berapa. Tidak, mungkin menurut dia hanya kecil kamu ke gajiku. Tapi kok damai sejahtera ya. Kuncinya bersyukur. Ya. Berkat kita yang terima seberapapun, tetap bersyukur. Saya sama suami saya nih kalau berkat seberapapun berkat 100.000, kita doakan bersama supaya berat ini jangan sampai dipakai oleh hal-hal yang tidak baik, bisa sakit penyakit atau apa, tapi dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Kenapa? Itu rasa syukur kita di hadapan Tuhan. Jangan lupa bersyukur, itu kunci damai sejahtera dalam hidup kita. Uang boleh, mungkin pas ada Tuhan kirim, tapi ada damai sejahtera dalam hidup kita. Itu bedanya kita dengan bos-bos yang melimpah. Saya dengar kasihan dari salah satu hamba Tuhan ya. Hamba dia suruh konseling satu bos konglomerat. Ya, nama konglomerat itu pasti uangnya gak ada hitungannya ya. Mungkin dia permisi ya, pipis betul uang, kan mungkin BAP betul uang mungkin ya, kalau bisa ya. Tapi hidupnya tidak ada damai sejahtera. Karena kurang bersyukur, betul, kurang bersyukur. Isunya marah terus. Itu akhirnya kehilangan damai sejahtera. Kita mau belajar hari ini bahwa
damai sejahtera yang Tuhan tinggalkan, Tuhan berikan dalam hidup kita, kita mau ambil itu dan boleh menguasai hidup kita. Kenapa? Itu kunci. Mungkin uang kita, damai sejahtera, mungkin masalah apapun, tapi ada damai sejahtera. Kenapa? Kita punya Tuhan yang siap menolong kita, yang siap kita kemenangan dalam hidup kita. Ya, terus apa lagi sini dikatakan? Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Ya, dunia boleh memberikan damai sejahtera hanya sementara, hanya semu. Tapi damai sejahtera yang Tuhan berikan dalam hidup kita membawa hidup kita selalu ayem kalau kita selalu melekat pada Tuhan. Contohnya, kalau misalnya kita punya tanaman, saya kelihatan di rumah Pak Hendro ada tanaman di atas dulu. Kalau tanaman itu nempel pada pokoknya, dia akan selalu segar tubuhnya. Keluar buah jeruk, atau keluar buah belimbing, atau delima, atau buah duren, akan muncul buah-buah dalam kalau kita hidupnya nempel pada pokoknya. Tapi andaikan ranting itu lepas pada pokoknya, dia akan mati. Demikian juga kita. Kalau kita mau selalu segar tubuh kita, ada damai sejahtera dalam hidup kita, biarlah kita selalu nempel kepada pokok anggur. Siapa pokok anggur? Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dialah pokok yang benar dalam hidup kita. Tapi kalau kita mungkin kita mematahkan dirinya, maka itu akan putus dan mati. Jangan sampai kita menjauh dari Tuhan. Masalah dalam hidup kita, tapi yakin dan percaya Tuhan selalu siap menolong hidup kita. Tuhan siap biar kita kemenangan demi kemenangan dalam hidup kita. Itu janji Tuhan dalam hidup kita. Itu janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kenapa hati? Karena hati adalah sumber kehidupan kita. Hati ini seringkali gak kelihatan ya. Kalau mungkin kita hati sedang pahit, kadang tahu hati pahit tuh. Tapi mungkin kita bertemu dengan saudara, mungkin saja senyum shalom, tapi hatinya pahit hatinya. Biarlah kita juga menjaga hati kita. Jangan sampai hati kita diisi hal-hal yang tidak benar, hal-hal kepahitan, hal-hal dendam, marah, tidak bisa mengampuni, tidak bisa memaafkan, tidak bisa melakukan hal-hal yang tidak baik. Biarlah kita menjaga hati kita, jangan hati kita dikotori. Itu supaya apa? Supaya ada damai sejahtera dalam hati kita. Kenapa? Dalam Amsal 4:23 dikatakan, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. Kenapa? Karena dari situlah terpancar kehidupan. Berarti hati kita itu menentukan dalam hidup kita. Kenapa? Dari hati kita bersih, maka ada terpancar dari raut kita. Raut kita mungkin, wah, saya lihat di sini semuanya tuh wajah-wajahnya penuh dengan sukacita. Ya, wajah-wajah senantiasa. Siapa percaya semuanya di sini mengalami kelimpahan daripada Tuhan. Amin. Ya. Biarlah kita menjaga hati kita, jangan sampai hati kita dikotori hal-hal yang tidak benar dalam hidup kita. Itu yang menghambat damai sejahtera itu menguasai hati kita. Biarlah kita menjaga hati kita. Jangan sampai hati kita ada sampah-sampah yang masuk dalam hidup kita. Orang lain mau benci pada kita, biarlah kita belajar mengampuni. Walaupun tuh aku gak salah kok, tapi Tuhan mengajarkan kita harus mengampuni.
Berapa kali mengampuni? 1. Ya. Tapi seringkali manusia dihitung 1, 2, 3 dapat mangkok 3. Ya. 3 itu udah nonstop manusia karena 3 kali dapat mangkok istimewa. Ya. Tuhan bahkan kita mengampuni tak terhingga dalam hidup kita. Jangan sampai kita dihitung, yes, Nia 1 ya, Nia 2, 3 Nia, kamu dapat piring spesial Nia, seperti itu. Biarlah kita mau belajar untuk mengampuni, walaupun itu sulit mengampuni, apalagi kita nggak salah ya, kita sudah dikata-katai, kita nggak salah, tapi kita sudah mengampuni. Itu yang Tuhan ajarkan dalam hidup kita. Kalau kita mencontoh Yesus ya, Yesus itu tidak udah berbuat baik, menyembuhkan, tapi tetap dimusuhi orang. Ya, kita mau belajar seperti teladan Tuhan Yesus. Walaupun dia mungkin diludahi, dia belajar mengampuni. Tampar pipi kanan, berikan pipi kiri. Bisa kira-kira? Enggak. Bukan maksudnya secara hal ya maksudnya gitu. Lalu timpan bukan begitu. Kita belajar berarti kita harus mengampuni, bukan secara lahiriah kita langsung dikasihkan pipi kiri kita, bukan. Kita belajar untuk mengampuni, walaupun terasa sulit untuk mengampuni. Kapan sulit untuk mengampuni? Gampang bagi yang belum tersakiti. Lihat kasusnya Bu. Olah kasusnya. Oh. Kasusnya sampai di sini tuh susah. Sakitnya gimana sakitnya? Oh di sini sakit. Tapi Tuhan ajarkan walaupun sakitnya di sini, Tuhan mau belajar untuk selalu mengampuni. Apa Tuhan kamu mengampuni tak tinggal tahap kecuali sakitnya di sini ada kecualiannya ada kira-kira? Gak ada. Ya, berarti apapun sakit hati kita, mungkin sakitnya di kepala, di dengkul, di kaki, mungkin di hati, tapi belajar untuk mengampuni. Ya, walaupun sulit, belajar. Ya, karena kenapa kita anak-anak Tuhan tuh belajar terus untuk semakin menyenangkan Tuhan. Ya. Kita akan buka juga Yesaya 26:12. Yesaya 26:12. Ya, tolong dibacakan. Yesaya 26 ayat 12. Ya Tuhan, Kau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Ya, terima kasih. Dikatakannya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Berarti Tuhan tuh selalu siap menyediakan damai sejahtera. Seperti misalnya, contohnya kemarin Natal ada hidangan, misalnya ada babi guling, ada babi kecap, babi ada cacai, ada barongsai, macam-macam. Kok cai. Kita kira-kira kalau hidangan, kira-kira itu hanya dipandang saja, wih enak ya. Kita gak melangkah, kira kenyang kira-kira. Kita hanya enaknya. Kira-kira enak mana, kita melangkah untuk makan atau hanya diam saja, hanya menonton? Enak, ada sate babi, ada fuyung hai, nggak boleh, ada menu lainnya, ada fuyung hai, ada barongsai. Ya.
Tuhan siap menyediakan hidangan yang terbaik bagi hidup kita. Hidangan apa? Hidangan yang inginkan dalam hidup kita. Hidangan damai sejahtera, hidangan kekuatan, hidangan apa lagi? Hidangan yang pertolongan dalam hidup kita, kemenangan, itu hidangan-hidangan yang Tuhan siapkan dalam hidup kita. Bila kita mau melangkah untuk mengambil itu yang Tuhan siapkan dalam kita. Supaya apa? Kita merasa memperoleh dan kita merasa kuat. Tapi kalau hanya kita menonton, wih enaknya ya, enak semua menunya, tapi kita tidak mau melangkah untuk makan. Kita mau belajar untuk selalu melangkah bersama dengan Tuhan. Masalah apapun, tantangan apapun, kita melangkah bersama dengan Tuhan. Pasti Tuhan memberikan kemenangan, pertolongan, damai sejahtera dalam hidup kita. Ya, sekarang ayat yang disukai jemaat Tuhan, kira-kira apa? Ayat terakhir ya. Kita akan buka Roma 8 ayat 31. Roma 8 ayat 31. Yang dibacakan Roma 8 ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ya, amin. Ini katakan ada pertanyaan dalam hidup kita. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Masalah, tantangan, sakit penyakit dalam hidup kita. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang melawan kita? Tentunya jawabannya tidak ada. Kenapa? Kalau Allah di pihak kita, Tuhan dalam hidup kita, di depan kita, di belakang kita, kanan kiri dalam hidup kita, pasti kita membawa kemenangan dalam hidup kita. Tidak ada yang melawan, karena kalau perjanjian ejaan yang perjanjian sehari-hari ya. Apakah yang dapat dikatakan sekarang tentang semuanya itu? Kalau Allah memihak kepada kita, siapakah dapat melawan kita? Tuhan memihak kita. Contohnya Devon lagi wis. Nah, kira-kira contohnya Devon misalnya lagi crash sama temennya. Wah, kamu gak iso, kira-kira gak terima, mamanya gak terima, datang mamanya. Waduh, gak iso, gak salah anakku kok. Kira-kira Devon senang ya karena kamu mamanya ada di pihak Devon tuh, selalu membela Devon tuh. Ya, apalagi papanya juga selalu memihak Devon. Ya, selalu memihak. Apalagi mendadak ya. Tuhan selalu memihak kita, asal kita hidup di dalam jalannya Tuhan. Maka tidak ada yang sanggup melawan kuasanya Tuhan. Karena kuasa Tuhan itu yang terhebat dalam hidup kita. Kuasa Tuhan itu number one dalam hidup kita. Mungkin ada nomor 1, nomor 2, tapi yang terutama hanya Tuhan Yesus Kristus yang sanggup menolong hidup kita, yang sanggup memberikan kita pertolongan dalam hidup kita, yang sanggup menyembuhkan kita, yang sanggup memberikan jalan yang terbaik bagi hidup kita. Itu janji Tuhan dalam hidup kita. Karena sebab itu Allah selalu memihak kita, Allah selalu siap memberikan kemenangan dalam hidup kita. Amin. Ya, sedang berdiri, kita nyanyikan pujian.
Ya. Tahu saya takut ya. Ya tak usah takut. Ya. Usah ku takut, Allah menjagaku.
firman-Mu saat ini Tuhan, menguatkan kami, membimbing kami Bapa, sekaligus menegur kami Tuhan. Mengucap syukur Bapa, kalau di penghujung tahun ini Tuhan, Engkau sudah sertai kami Bapa. Setiap pergumulan yang kami alami Tuhan, Engkau sudah memberi kami kekuatan untuk kami bisa melaluinya Bapa. Kami percaya Tuhan, di tahun yang akan datang ya Bapa, penyertaan-Mu sempurna atas kami ya Tuhan. Apapun tantangan yang kami akan datang Tuhan, kami percaya Bapa, kalau saat ini Tuhan, Engkau bisa memberikan kami untuk bisa melaluinya, begitu juga yang akan datang Bapa. Karena kami tahu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna atas kami ya Tuhan. Mulai saat ini Bapa, mampukan kami Tuhan untuk selalu bisa mengucap syukur. Mampukan kami untuk saling bisa mengampuni Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, itu yang Engkau mau dalam setiap kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, yang mungkin dalam setiap kehidupan kami kurang bersyukur Bapa. Kami seringkali Tuhan, kok aku belum bisa ini, bisa itu. Tanpa kita sadar, apa yang tidak kita minta Tuhan sudah sediakan bagi kita. Terima kasih ya Bapa, firman-Mu sungguh menguatkan kami ya Tuhan. Di tahun yang depan Bapa, kami percaya Tuhan, kami tidak tahu tantangan apa yang kami akan hadapi, tapi satu hal yang kami percaya, penyertaan-Mu sempurna bagi setiap kami. Biarkan kami hanya bersandar kepada Engkau, berpegang teguh bahwa Engkau Allah kami yang sanggup melakukan segala bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa buat hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Kiranya Engkau berikan hikmat-Mu lebih-lebih lagi Bapa dalam menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus. Kami alaskan semua doa kami hanya di dalam nama-Mu. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Kami serahkan. Enggak. Oh kiranya kita punya sama. Sudah sampai. Iya, kita undang berdiri.
berdoa Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kami menyertai ibadah Natal kami Tuhan Yesus. Meskipun hadir berapa banyak, namun kami percaya Kau hadir di tengah kami Tuhan Yesus Kristus. Kau menyertai, terima kasih Tuhan, Kau sertai ibadah kami mulai awal sampai pada akhirnya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau berkati seluruh jemaat yang sudah hadir pada ibadah siang hari ini Tuhan Yesus. Yang sakit Kau sembuhkan, yang dalam masalah Kau berikan jalan keluar Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau berkati anak-anak bisa melayani ibadah pada siang hari ini Tuhan Yesus. Kau berkati WL, Saudara Michelle, Kau berkati Singer, Saudari Muni Salase, dan Saudari Alvina Woda Tuhan Yesus. Kau berkati sudah melayani sebagai operator LCD, Kau berkati melodi, Kau berkati pemain musik, pemain drum, Saudara telepon untuk pemain bass, Bapak Ipan, pemain gitar listrik, Bapak Joel, dan pemain keyboard dari Yohana. Indah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kau berkati para kolektan yang sudah melayani, yaitu Ibu Tanting dan Ibu Ika Tuhan Yesus. Kau berkati. Kau berkati operator sound mixer Bapak Hendro Tuhan Yesus. Kau berkati kami semua yang sudah melayani Tuhan Yesus. Kau berkati. Saat ini kami berdoa buat mereka yang sakit Tuhan Yesus. Kena tangan kuasa yang menjamah, biru-biru memulihkan dan menyembuhkan. Saudara kami yang sakit Tuhan Yesus, kami percaya yang saat ini sakit Tuhan Kau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Tri yang sakit perut Tuhan Yesus, untuk Ibu Esther Wibin yang sakit kakinya Tuhan Yesus, dan Pak Jim yang sakit matanya Tuhan Yesus. Karena tangan kuasa yang menjamah, dengan biru-biru memulihkan dan menyembuhkan. Saudara kami yang sakit Tuhan Yesus, kami percaya segala sakit penyakit sudah Kau tanggung di atas kayu salib Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan saat ini Kau sudah hancurkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini yang sakit sudah menerima kesembuhan dari Tuhan Yesus Kristus. Kau berkati yang hari melayani sekolah minggu, yaitu Bapak Yusa, Saudara Michelle, dan Saudara Yoel. Kau berkati. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kau berkati tangan sudah memberikan persembahan, Kau kembalikan berkat berlipat kali ganda. Kau ucapkan kami dari segala mara bahaya, dari penyakit orang jahat, dari gangguan serangan kegelapan, dari segala medis sampai serangan balik mana baliknya Tuhan Kau curahkan berkat-Mu, berkat uang, makanan, pakaian, kesehatan, berkat sejahtera, penjagaan, perlindungan, salah dan firman kami. Mari kita terima berkat Tuhan, dalam berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kami mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami, dikuduskanlah nama